Halo sahabat Mini 4WD, jumpa lagi bersama saya Retro Lukman di channel Luxman Tarai. Dalam video ini saya akan unboxing mainan yang juga sempat populer di Indonesia seperti Mini 4WD, yaitu Crash Gear. Tapi sebenarnya ini bukan Crash Gear ya, ini namanya Battle Gear dari brand AULD, merek asal Cina yang populer pada zamannya, khususnya pada mainan Mini 4WD. Walaupun konon terdapat beberapa perbedaan dengan Crash Gear asli buatan Bandai, namun Battle Gear ini sangat mirip dengan Crash Gear. Cara bermainnya pun sama, saling hantam di arena mencari yang terkuat. Jadi bisa dibilang ini adalah Crash Gear versi AULD, dengan desain kitnya yang original yang tidak ada dalam anime Crash Gear. Nah, saya membeli Battle Gear ini hanya sekedar nostalgia Crash Gear, anime kesukaan saya dulu waktu SMP, tayang awal 2000-an, tahun 2002 kalau nggak salah ya. Seperti Tamiya Mini 4WD, dulu saya sempat pengen punya mainannya, tetapi paman saya bilang buat apa beli beginian, kan saya sudah SMP. Jadi ya udah, saya nggak beli. Nah, sekarang sudah dewasa, saya ingin mewujudkan keinginan masa remaja dulu dengan membeli kit Crash Gear, walaupun versinya AULD. Ya, karena beda dengan Mini 4WD. Crash Gear yang original buatan Bandai sudah tidak diproduksi lagi. Kalaupun ada yang jual, harganya mahal banget. Gak worth lah buat saya yang sekedar pengen nostalgia. Ada sih versi KW dari Crash Gear Bandai, tapi harganya juga sudah mahal. Kalaupun ada yang murah, dijualnya dalam kondisi sudah rakitan pabrik. Sementara saya mencari yang kondisi belum dirakit, karena saya suka merakit. Rasanya ada kenikmatan tersendiri dibandingkan beli yang sudah jadi. Nah, yang memenuhi harapan saya itu ya kit Battle Gear ini. Selain ada yang dijual dalam kondisi belum dirakit, terus harganya nggak sampai 100.000, kit ini juga modelnya ori buatan AULD, bukan menjiplak Crash Gear Bandai. Entah kenapa saya lebih tertarik memiliki kit yang desainnya tidak populer atau tidak ada di animenya. Yang saya beli ini varian Giant Elephant alias gajah raksasa. Harganya 99.000 dari toko Intisari Sains Medis Denpasar. Saya beli online, linknya ada di deskripsi video ini. Sebenarnya ada beberapa variansi dari Battle Gear ini yang masih tersedia di pasaran. Sempat bikin saya bingung, sampai akhirnya saya memilih Giant Elephant karena bentuknya yang terinspirasi gajah yang kelihatan menarik buat dipajang. Sebelum kita unboxing, seperti biasa kita lihat dulu boxnya. Di sini ada tulisan besar Battle 4WD. Ini yang bikin saya bertanya-tanya, sebenarnya itu nama mainan ini Battle Gear atau Battle 4WD. Di sini tulisannya Battle 4WD, tapi kalau di internet banyak yang menyebutnya Battle Gear. Kita sebut Battle Gear aja ya, supaya mirip Crash Gear. Di bawahnya ini ada tulisan digerakkan dengan motor Super AULD. Lalu ini ada semacam spesifikasi. Lalu ada gambar kecil dari kitnya. Di bawahnya ada logo AULD, yaitu dua berlian dengan latar warna merah dan biru. Ada juga gambar dinamonya. Di bagian tengah tentu saja ada gambar kitnya, Giant Elephant yang terlihat sangat besar. Seperti yang teman-teman lihat di sini, kitnya mirip dengan gajah ya. Ada gadingnya, ada juga belalainya. Ini warnanya perpaduan putih keperakan dengan warna hitam. Sekilas mengingatkan pada robotnya Power Rangers ya. Kan ada itu robot Power Rangers yang gajah, warnanya juga hitam, yang Mastodon ya, Mastodon. Di sudut kanan atas ini ada stiker hologram yang menarik karena di sini tulisannya dikemas khusus untuk agen resmi AULD di Indonesia, STC, wes. Berarti AULD ini punya agen penjualan resmi di Indonesia dulunya ya. Pindah ke sudut kanan bawah, ada keterangan standar kit rakitan yang sering saya temukan di kit Mini 4WD,
yaitu perakitan tidak perlu lem untuk anak 8 tahun ke atas, dan tampilan kitnya mungkin berbeda dengan sampulnya. Di sini juga ada tulisan copyright all day tahun 2002. Jadi sudah 20 tahun yang lalu ya. Waktu itu saya masih SMP kelas 3. Saya ingat banget ya, karena dulu sering ngobrolin kartun Crush Gear ini sama teman sebangku saya. Kita pindah ke samping kanan. Di sini ada gambar kitnya dengan tulisan front weapon alias senjata depan, yaitu Ice Cutter. Ice Cutter ini gading ya, semacam gadingnya. Di sini ada dimensi ukurannya ya. Lalu logo all day lagi dengan nomor itemnya. Pindah ke samping sebelah kiri, lagi-lagi gambar kitnya. Kali ini dari belakang menunjukkan rear weapon atau senjata belakangnya, yaitu trident atau trisula. Keren ya. Kita bergerak ke bagian atas, ada gambar kitnya lagi. Yang tadi kita lihat ada di samping kanan dan kiri boxnya. Berikut di sini ada peringatan untuk anak di bawah 8 tahun karena kit ini mengeluarkan panas, jadi hati-hati. Jadi tidak disarankan untuk anak di bawah 8 tahun begitu. Di sisi bawah ditampilkan lagi gambar kitnya lebih detail dengan senjata dan motornya ya. Di sini ada logo all day. Sementara di sisi belakangnya kosong. Oke, sekarang mari kita buka plastiknya. Asik sekali ini suaranya, kemeresek. Di sini kemasannya penyok ke dalam ya teman-teman, sama seperti kit mini 4WD all day yang saya beli sebelumnya. Ya maklum lah, ini kit 20 tahun yang lalu gitu kan, jadi wajar lah ya kalau kotaknya sudah nggak sebagus dulu. Oke, kita unboxing. Kita buka perlahan. Agak sulit ya. Keset. Dan tara, ini dia jeroannya. Di sini ada beberapa runner ya, teman-teman. Coba kita buka yang pertama ini. Sepertinya tutup baterainya ya ini ya. Lalu ini kepala gajahnya. Kalau dicermati ini ada garis seperti retak, tapi masih kokoh sih. Bahan plastiknya terasa kokoh begitu. Lalu ini senjata yang ada di bagian rodanya. Kalau ini gadingnya ya, senjata depannya tadi yaitu si Ice Cutter. Ini rodanya keras ya, karena memang rodanya juga dipakai buat senjata. Lalu tempat baterainya. Ini bodinya. Di sini terlihat ada marking all day tahun 2002. Dan ini perintilannya. Kita coba buka ya. Karena perintilannya ini beda sama mini 4WD. Walaupun ada yang sama ya. Ini dinamonya tutup hitam. Lalu ini gear dan senjata belakangnya trident. Ini as roda, grease, dan lebih banyak gear. Terminal baterai dan baut. Ini stikernya alias dekal, terlihat sudah menjamur pada bagian sela-sela stikernya, tapi sekilas masih bagus. Semoga masih bisa menempel ya. Ini ada stiker lagi, sepertinya untuk tempat baterai. Dan ini instruction manual alias petunjuk pemasangannya. Sepertinya rumit ya, karena saya belum pernah merakit Crush Gear sebelumnya. Kalau begitu langsung saja kita rakit. 2 hours later. Tara, kit Battle Gear alias Crush Gear all day sudah selesai dirakit.
Jadi seperti inilah penampakan kit Giant Elephant-nya. Keren ya, mirip dengan gambar di boxnya, walaupun warnanya beda. Kalau di box ini kan warnanya putih keperakan dan hitam, sedangkan hasil jadinya ini warnanya lebih ke abu-abu dan coklat. Ya, seperti tulisan yang ada di boxnya tadi, warna mungkin berbeda dengan boxnya. Ya, tapi nggak masalah sih, masih tetap kelihatan keren. Jadi seperti inilah crash gear ya teman-teman. Ketika rodanya bergerak, senjatanya juga ikut bergerak, baik di belakang atau depan. Untuk buildnya terasa ringkih ya. Bahan plastiknya seperti kopong, seperti kurang tebal, tetapi tetap terasa padat. Walaupun saya belum tahu bagaimana hasilnya kalau dipakai tarung di arena. Gampang patah atau tidak, ya semoga aja tetap kuat ya. Saya sendiri belum pernah memiliki crash gear yang ori, jadi saya tidak bisa bicara banyak. Saat merakit kit ini, saya sempat 2 kali mengalami kesulitan ya, yaitu saat memasang saklar putarnya untuk menyalakan mesin, dan senjata depannya yaitu Ice Cutter. Untuk senjata depannya ini cukup sulit dipasang karena kita mesti memastikan gadingnya bisa bergerak maju mundur sebelum dikunci pakai baut. Karena kalau tidak bisa bergerak ketika rodanya berputar, ya percuma. Nah, pemasangannya inilah yang cukup menguras tenaga saya karena agak sulit di situ untuk mengepaskan. Adapun untuk minus atau kekurangannya menurut saya ada pada penutup baterainya ya. Ini cukup sulit dibuka, bukan saja karena terkunci rapat, tetapi juga karena bahan plastiknya yang terasa ringkih. Jadi saya khawatir kalau agak dipaksa membuka malah patah. Nah, kalau patah jadinya kan berabe. Karena jadi tidak bisa dikunci gitu. Jadi mesti sangat hati-hati. Apalagi tangan saya ini kadang suka kelewatan powernya. Kekurangan lainnya ada pada bodinya ya. Cukup sulit dipasangkan ke sasisnya. Mesti pas menyatukannya, karena kalau tidak akan mudah lepas. Yang tentunya sangat menyebalkan bila itu terjadi ketika duel. Jadi untuk bodinya ini pemasangannya hanya disatukan begitu saja. Kunciannya tidak solid, tidak seperti pada kit Mini 4WD. Saya kurang tahu kalau kit crash gear yang asli apakah seperti ini atau tidak. Sepertinya sih lebih baik dari ini ya. Oke, sekarang kita coba nyalakan. Kita masukkan baterainya di sini. Kita kunci lagi. Pasangkan bodinya, lalu kita putar saklarnya di bagian belakang ini ke sebelah kanan seperti yang teman-teman lihat, berputar dengan sangat lancar. Perputaran keempat rodanya ini secara otomatis menggerakkan senjata depan dan juga senjata belakangnya. Gak salah juga sih kalau disebut Battle 4WD karena keempat rodanya bergerak. Suaranya begitu berisik ya. Apalagi ini saya nyalainnya malam-malam, takutnya ganggu tetangga. Mari kita coba taruh di lantai seperti apa pergerakannya. Karena saya belum punya arenanya ya. Jadi saya pakai hula hoop ini aja sebagai pembatas. Ternyata liar sekali gerakannya, tak terkendali. Ya memang medannya ini nggak cocok ya. Kesimpulannya, Battle Gear alias Crash Gear versi Aldi ini terbilang layak untuk dimiliki. Dengan harga yang relatif murah, desain yang keren, cocok aja sih buat sekedar nostalgia atau dipakai buat pajangan. Apalagi untuk kit yang usianya sudah 20 tahunan ya. Walaupun ada kekurangan di sana sini, ya maklum aja, ini kan kit tembakan alias tiruan dari Crash Gear yang asli, yang ada badaknya. Bukan gajah.
kapan-kapan kalau memungkinkan saya akan mencoba mengadu kit Battle Gear ini dengan Crash Gear KW di arena yang proper, yang tentunya akan saya rekam untuk channel Lux Mantarai. Jadi teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya. Dukung saya supaya terus semangat bikin videonya. Saya Retro Lukman, sampai jumpa lagi di video berikutnya dan salam Mini 4WD.